kalau kita lihat mulai dari Perpres 98 2021, itu berbicara tentang nilai ekonomi karbon yang ada di Perpres 98 2001 itu sudah menyinggung tentang perdagangan karbon, bahwa salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah perdagangan, salah satu ya, melalui perdagangan karbon dari beberapa cara. Sehingga di dalam Perpres 9821 itu banyak mengatur tentang nilai ekonomi karbon, PT, BAU, dan sebagainya. Nanti sebentar kalau kita buka Perpres itu dan permennya. Oh, ini di layar ini mungkin sekedar kelanjutan dari Paris Agreement. Itu ada Conference of the Parties yang dilakukan beberapa setelah Skotlandia itu, COP yang ke-27 itu di Mesir, yang membatasi tadi yang saya sampaikan suhu global harus 1,5 derajat Celcius, tidak dua lagi gitu. Kemudian yang Dubai kemarin itu sudah apa namanya, semakin menegaskan bahwa 1,5 derajat Celcius tuh. Dan Indonesia mendapatkan di sini, seperti yang pertama ya, saya kurang mendapat informasi, nanti kita berdiskusi, pendanaan iklim sebagai bentuk komitmen negara-negara itu yang memang ada di Paris Agreement. Indonesia memiliki hutan, ini data 125 juta hektar dari, saya lihat dari webnya Kementerian Kehutanan, mungkin lebih atau mungkin juga kurang. Karena kita dianggap sudah komit melalui regulasi dan beberapa hal sehingga cukup besar, saya dengar triliun ya, sekian banyak triliun yang diberikan oleh negara-negara itu. Kemudian kalau kita lihat kebijakan pemerintah pasca meratifikasi itu dan kemudian keaktifannya dalam COP sampai yang terakhir, Indonesia cukup aktif di setiap COP itu, dan termasuk yang terakhir itu dihadiri oleh Presiden sendiri. Upaya untuk menurunkan penurunan emisi gas rumah kaca, dan emisi gas rumah kaca ini seperti yang tadi di slide sebelumnya, banyak gas tetapi yang paling dominan adalah gas karbon dioksida. Oleh karena itu, penurunan emisi ini melalui beberapa program, ada perdagangan karbon, transformasi listrik, penggunaan bahan bakar fosil dan sebagainya. Dan itu ada beberapa aturan kebijakan yang dikeluarkan. Ini beberapa komitmen Indonesia. Saya memperlihatkan dalam bentuk regulasi ya. Di pikiran kita ketika ada regulasi tentunya ada acuan untuk melakukan. Setidaknya itu sudah ada niat itu dilaksanakan, ada keinginan, dan dilakukan melalui beberapa peraturan ini. Walaupun memang tidak ada peraturan yang sempurna, saya membaca ya beberapa peraturan ini memang agak pemahamannya, mungkin karena saya orang hukum ya, memahaminya agak susah, sedikit lompat-lompat begitu, tetapi mungkin karena kita bukan orang teknis ya, kita coba memahami ini dari sisi orang hukum. Tetapi minimal pemerintah sudah berusaha untuk masuk ke ranah itu. Bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca? Salah satu cara melalui perdagangan karbon yang diatur di Perpres 98 2021, kemudian turunannya, termasuk yang ada di Permen SDE nomor 2 2023. Nah, ini yang kemarin disinggung oleh salah satu cawapres ya, soal CCS atau CCUS itu, karbon apa namanya, capture storage, carbon capture utilization storage, dua itu kemudian tidak dalam memang, tetapi itu diatur di dalam permen. Jadi penangkapan, penyimpanan karbon dioksida. Bagaimana melakukan itu? Memang sebagai orang hukum di luar desain kepala kita mungkin ya. Tapi saya coba membaca ini di Permen nomor 2 2003, memang istilah itu ada di dalam ranah proses produksi minyak gas bumi ya. Ini sebenarnya soal
carbon capture storage ini sudah pernah diseminarkan setahun yang lalu kalau nggak salah. Bukan setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Juli Agustus. Itu sudah pernah di webinarkan. Kemudian aturan ini muncul mengatur untuk dasar hukum bagaimana bergerak. Tapi ini saya baca sangat teknis sekali bagaimana penangkapan dan penyimpanan karbon itu dilakukan. CCUS bagaimana pemanfaatannya, carbon capture, utilization, storage. Kemudian yang terakhir kita lihat eh, kesungguhan ya, kita anggap kesungguhan ya, saya positive thinking kira-kira begitu. Satu langkah maju, kemudian masuk pada bursa karbon yang dengan peraturan OJK nomor 14 tahun 2023. Informasi terakhir saya coba melihat juga dari web PLN ya. PLN sudah melakukan transaksi sekian banyak itu di bursa karbon tentang karbon bagaimana model transaksi dan sebagainya. Saya kira bisa dibaca di Perpres 98 2023. Kemudian bisa juga kita melihat di Peraturan Menteri LHK 2122 dan Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2023 khusus untuk perdagangan karbon di sektor kehutanan. Kalau carbon capture storage itu sebenarnya di sektor ESDM. Ya, setahu saya ya, nanti dikoreksi Bapak Ibu, karena istilah itu setelah saya dapat itu pada proses minyak gas bumi, sehingga mereka atur di sini. Mungkin kemarin istilah itu yang ditanyakan oleh salah satu calon ya, cuman ya istilah tapi tidak begitu dia pahami. Mungkin kita mencoba memahami itu melalui peraturan dari diskusi kita sore hari ini. Kemudian oh, ini sektor yang memberikan kontribusi. Ini ada beberapa peraturan regulasi yang ada beberapa yang saya sudah share di grup. Kemudian ini bagaimana komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca itu yang melalui program dekarbonisasi, salah satunya perdagangan karbon. Apa itu perdagangan karbon? Ada di dalam pasal 1 di Perpres 98 2021, juga di Permen, semua mengulang tentang ini, yaitu pada dasarnya perdagangan karbon itu satu mekanisme yang berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon. Nah, apa itu unit karbon? Bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat. Itu yang mencantumkan jumlah 1 ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI. Mungkin ini juga barangkali di lain waktu kita juga perlu mempelajari bagaimana teknis hukum ya sertifikat itu dikeluarkan, karena sertifikat itu bisa diberikan kepada badan hukum, tetapi bisa juga perorangan. Nah, ini kita nggak tahu. Yang saya coba browsing, ini ada di bawah Kemen LHK. Barangkali Prof. Andri bisa memberikan informasi mungkin ini. Kalau saya eh, tidak begitu paham siapa-siapa mereka unsur-unsur yang terlibat di dalam pemberian sertifikat, karena sertifikat ini menjadi dasar penghitungan duit gitu ya, berapa US dollar, berapa rupiah yang diberikan atas unit karbon yang dimiliki oleh satu badan hukum atau perorangan. Yang pasti unit karbon ini ada kaitannya dengan luasan hutan, sebab hutan itu merupakan bank karbon. Nah, bagaimana teknisnya itu barangkali itu yang kita diskusikan sebisanya di waktu yang tidak terlalu banyak ini. Nah, Indonesia itu sudah mentargetkan di 2060 melalui komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca ini untuk net zero emisi. Nah, kita berpikir positif dan rasanya ini betul-betul perlu
kita apa namanya kawal terus supaya betul-betul bisa mencapai target jika bagus sebelum 2060 sudah net zero emission. Kalau betul-betul pemerintah yang sekarang care dan mau melanjutkan apa yang pemerintah terpilih nanti care dan memahami ini dan melanjutkan apa yang sudah dicapai ini jika perlu lebih lagi dari itu. Ini kita baru bicara pada salah satu tentang perdagangan karbon. Nah, penggunaan selain itu untuk menurunkan emisi GRK juga ini tadi yang saya sampaikan teknologi carbon capture storage atau CCUS, carbon capture utilization storage, yaitu satu teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon yang saya coba apa namanya dalami ini ada di dalam proses pemanfaatan gas minyak bumi. Kemudian, nah ini mekanisme nilai ekonomi karbon itu melalui perdagangan, ada perdagangan izin emisi, emission trading system, di mana entitas yang mengemisi lebih banyak membeli izin dari yang mengemisi lebih sedikit. Kemudian ada istilah offset emisi. Ini ada istilah-istilah ini ada di Perpres 9821 itu. Bagaimana entitas yang melakukan penurunan emisi dapat mengkompensasi emisi itu di tempat lain. Kemudian ada non perdagangan seperti yang tadi Prof. Andri bilang tentang carbon tax. Yang lalu mereka sedang di Seknek saya lihat sedang membahas menyelesaikan ini regulasi tentang carbon tax. Saya kurang tahu apakah sudah rilis nih aturannya. Ya, kemudian jadi Perpres yang 98/2021 itu sebenarnya mengatur beberapa mekanisme perdagangan karbon antara dua pelaku usaha mengimbangi emisi melalui skema karbon ini, kemudian melalui pembayaran berbasis kinerja dan melalui pungutan atas karbon. Kalau kita lihat ya, ada mekanisme perdagangan itu bisa terbagi 4. Kalau kita baca di dalam Perpres tentang NEC yang 98/2021 itu. Barangkali ini sedikit ilustrasi tentang perdagangan karbon. Barangkali Bapak Ibu bisa baca. Ini istilah PT BAEUPU ini ada di Perpres 98/2001. Persetujuan teknis batas atas emisi. Kemudian SPE ini sertifikat pengurangan emisi. Ini yang kemudian pengeluaran sertifikat ini apakah berada semuanya di bawah tanggung jawab KLHK? Juga saya belum sempat mencari tahu lebih dalam ini. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan informasi tentang ini. Jadi seperti ini tentang ilustrasi perdagangan karbon pada sub pembangkit tenaga listrik. Karena ini saya ambil dari web PLN yang saya lihat mereka sudah masuk di bursa karbon. Dia sudah melakukan perdagangan melalui ini. Kemudian pada Permen SDM nomor 2 tentang penyelenggaraan penangkapan karbon yang CCS itu, Carbon Capture Storage, itu berada seperti saya sampaikan tadi dalam proses minyak dan gas bumi. Yang dilakukan itu penangkapan emisi karbon itu dilakukan melalui pemisahan emisi karbon pada fasilitas produksi minyak dan gas bumi. Dan memang ini sangat teknis sekali untuk kita memahami sebagai orang dengan background hukum ya. Kemudian melalui tangkapan penyalaan, ya penyalaan, tangkapan pembakaran, dan cara lain sesuai dengan pengetahuan dan teknologi. Kalau yang saya baca ini, kalau carbon capture storage ini betul-betul memang berkaitan dengan teknologi, ya, kemajuan teknologi ini. Intinya, saya melihat ada keinginan dari Pertamina untuk masuk pada menggunakan teknologi terkait dengan carbon capture storage itu untuk mencapai jika bisa lebih cepat net zero emisi, tidak harus di 2060 kalau yang kita browsing ya keinginan Pertamina. Semoga ini sebenarnya bisa dilanjutkan oleh pemerintah
berikutnya kalau memang mereka care dengan hal-hal ini, karena sebenarnya ketika kita masuk dalam pergaulan dunia kita akan dituntut dengan hal-hal ini, walaupun masih banyak hal-hal lain, kekurangan-kekurangan di dalam negeri, tapi mau nggak mau kita harus menyetarakan juga dengan apa yang terjadi di luar sana. Kemudian ini, oh ya, ini saya melihat membrowsing ini dari beberapa ininya Pertamina, keinginan mereka untuk menerapkan teknologi CCS ini untuk pencapaian target net zero emission yang saya melihat keinginan ada bisa lebih cepat sebelum 2060. Ini masuk pada itu Permen LHK yang nomor 7 2023. Jadi Kementerian LHK mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan. Jadi ESDM sudah mengeluarkan nomor 2 2023, kemudian diikuti oleh Kemen LHK dengan Permen LHK nomor 7 2023 yang melalui perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Ini beberapa pasal berapa ini? Pasal 3 kalau nggak salah dari Permen LHK nomor 7 2023 bahwa aksi mitigasi perubahan iklim dikatakan situ meliputi pengurangan emisi GRK, penyimpanan dan atau penyerapan karbon hutan. Nah, kemudian aksi mitigasi perubahan iklim itu melalui banyak kegiatan nih. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, deforestasi lahan gambut. Nah, ini yang memang kalau diskusi ini rame nih. Ada Prof. Rahmat ini yang selalu oligarki oligarki Prof. Rahmat. Barangkali Prof. Rahmat ini di sini ini proses-proses ini. Mungkin sedikit-sedikit kita semua menulis karena harapannya ketika kita menulis baca sampai di telinga mereka mengambil keputusan. Nah, ini aksi-aksi mitigasi dalam perubahan iklim akan menyinggung ini dan mungkin akan sangat berpengaruh dengan apa namanya istilah-istilah oligarki yang disampaikan oleh Prof. Rahmat. Saya nggak begitu paham oligarki, Prof. Cuman saya lihat sepertinya ada di sini ini. Sekarang barangkali yang perlu kita diskusikan dari hasil yang saya sempat baca, memang pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa perdagangan karbon tidak terlalu signifikan gitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada yang mengatakan bahwa salah satu-satunya cara adalah untuk mencapai dekarbonisasi, ya ini tadi mungkin yang terbaca di layar Bapak Ibu. Hanya saja untuk maju ke sektor hijau ya, dari ini bagaimana caranya, teknisnya dan sebagainya. Dan kemudian menerapkan disinsentif dan insentif di sektor hijau sehingga dekarbonisasi bisa tercapai dengan baik dan konsistensi yang melampaui bursa karbon. Saya kira ini saya tutup dengan ini pro dan kontra dan mari kita berdiskusi dalam keterbatasan saya menyampaikan itu seperti yang disampaikan sejak awal. Saya bukan narasumber, tapi saya sebagai pemantik karena saya yakin banyak yang lebih menguasai dari itu. Saya kembalikan kepada Prof. Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria. Nah, ini sebelum saya lempar diskusi ke teman-teman, ada ini saya ingin memanfaatkan posisi ini sebagai moderator lah. Eh, eh, jadi tadi saya ingin klarifikasi yang di awal tentang gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu sebenarnya yang diatur dalam rezim rezim hukum perubahan iklim, berarti rezim UNFCCC ya, protokol Kyoto nanti diatur dalam protokol Kyoto dan di amandemen Doha itu cuma 7. Nah, tadi ada beberapa gas yang disebutkan itu sebenarnya tidak termasuk ke dalam gas rumah kaca. Jadi yang 7 itu apa? 7 itu adalah karbon dioksida CO2, metana CH4, hidrofluorokarbon, N2O, bukan NO2 ya, N2O, nitrous oxide, terus kemudian perfluorokarbon, SF6, sulfur heksafluorid, dan yang terakhir adalah nitrogen
eh, trifluorid NF3. Jadi hanya 7. CFC tidak masuk. CFC tidak masuk. Jadi CFC itu betul, itu adalah gas rumah kaca, tapi itu diatur di dalam rezim, bukan rezim hukum perubahan iklim. Jadi kalaupun kita nurunin banyak sekali gas rumah kaca melalui CFC, itu tidak akan masuk ke dalam perhitungan penurunan emisi yang tadi menuju net zero segala macam. Karena itu hanya fokus pada 7 gas ini yang ada di dalam eh, protokol Kyoto dan amandemen Doha. Jadi 7 gas ini. Nah, ini kenapa penting? Karena sampai hari ini supaya tidak terjebak nanti perdebatannya ya, gasnya yang mana. 7 gas ini sampai hari ini di Indonesia itu tidak masuk di dalam baku mutu emisi ataupun baku mutu ambien. Jadi ini bukanlah bahan pencemar udara dengan kata lain di Indonesia. Jadi ini isunya di luar isu pencemaran udara yang konvensional. Jadi 7 gas ini tidak diatur dan dibatasi di dalam baku mutu emisi yang ada maupun baku mutu udara ambien. Nah, mungkin ada perubahan, saya kurang tahu, tapi setidaknya sampai sebelum 2021 7 gas ini belum ada. Nah, ini supaya supaya kita paham di awal bahwa ketika kita berbicara soal perubahan iklim, kita tidak sedang berbicara gas-gas SOx, NOx seperti yang tadi ya, atau NO2, nitrogen dioksida gitu, atau eh, eh, bahkan karbon atau CO gitu ya, karbon monoksida. Enggak, kita berbicara 7 gas ini yang nantinya dikonversi karena paling banyak tadi Bu Ria juga sudah menyebutkan paling banyak gasnya adalah CO2, maka nanti akan semua gas itu berdasarkan global warming potensialnya akan dikonversi menjadi CO2. Jadi misalkan menurunkan 1 ton CH4 itu kira-kira sama dengan menurunkan berapa CO2. Jadi nanti dihitungnya berdasarkan CO2 ekivalen disebutnya. Jadi currency-nya, mata uangnya ibaratnya supaya harus ada yang sama ukurannya adalah CO2 ekivalen. Berarti si gas-gas ini akan dikonversi ke dalam CO2 berdasarkan global warming potensial. Kira-kira gitu. Jadi karena gas-gas ini tidak sama kekuatannya dalam menghasilkan eh, pemanasan global ini. Ada hitung-hitungannya lah 1 ton CH4 sama dengan berapa ton eh, eh, apa CO2 N2O misalkan N2O itu berapa kali lebih banyak daripada CO2 gitu ininya ya kekuatannya sehingga turunkan mengemisikan 1 ton N2O itu akan lebih dari 2 kalau nggak salah lebih dari 2 ton CO2 kalau dihitung untuk dikonversi ke dalam CO2 ekivalen. Kira-kira seperti itu. Eh, Juga tadi saya sebelum jauh lagi diskusi, kenapa saya eh, kekeh gitu ya bahwa ada 7 ini secara hukum karena di Indonesia bahkan ada kasus pidana untuk kebakaran lahan dengan bilang bahwa melepaskan gas rumah kaca secara besar dan melampaui baku mutu emisi udara ambien dan itu orang dipidana gara-gara itu. Kasihan ini orang. Dan sampai hari ini, detik ini saya bicara, belum pernah ada, tidak pernah ada gas gas rumah kaca masuk di dalam baku mutu udara ambien. Menurut ini saya lah, atau setidak-tidaknya ketika kasus itu ada diadili di pengadilan. Jadi secara kita nih sebagai para dosen nih sejak awal kita paham nih ketika bicara gas rumah kaca itu gasnya itu hanya 7 gas yang ada di dalam lampiran A protokol Kyoto plus 1 di dalam 6 di dalam protokol Kyoto lampiran A aneks A dan ada amandemen di dalam ditambahkan oleh oleh amandemen Doha satu gas lagi. Begitu. Nah, sekarang sebenarnya saya buka deh perdebatannya untuk yang isu lain soal perdagangan karbon atau tadi Bu Ria menyebutkan beberapa isu ada perdagangan karbon, ada NEK, ada CCS dan segala macam. Mungkin itu bisa jadi diskusi yang menarik sebenarnya di atau ingin menambahkan
silakan dari teman-teman di PHL ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Prof. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya senang mendapat informasi yang luar biasa dari sahabat saya waktu di S2 ya, Mbak Ria Siumbu. Kemudian penjelasan dari Prof. Andri. Jadi perkembangan dunia atas isu perdagangan karbon ini luar biasa. Hanya saja semangatnya masih terlihat dari sisi ekonominya saja ya. Jadi mereka melihat kerusakan lingkungan yang sudah ada ini mengakibatkan krisis lingkungan yang luar biasa. Kemudian isu perdagangan karbon muncul untuk membangun teknologi baru, tapi semangatnya bukan untuk memperbaiki lingkungan, semangat ekonomi yang muncul. Misalkan munculnya mobil wuling, sepeda motor listrik dan seterusnya. Nah, bagaimana ke depannya ya supaya semangat ini tidak semangat ekonomi tapi memang melindungi lingkungan. Karena Indonesia ini tidak serius ya. Satu sisi mengeluarkan berbagai peraturan ya untuk seakan-akan dalam tanda petik berkomitmen atas persoalan perdagangan karbon. Tapi lihat di belakang itu ya. Misalkan tentang food estate berapa ribu hektar itu ya dibabat habis rusak dan tidak berhasil. Itu berapa karbon yang hilang ya, yang rusak karena itu. Tapi tidak diapa-apain. Tapi kasusnya Prof. Andri ya satu orang melakukan pembakaran hutan dipidana, kan aneh, sangat paradoks. Negara merusak lingkungan ini luar biasa. Hasil penelitian saya misalkan di Sumatera ada kerusakan lingkungan yang maha hebat, tapi di belakang itu pelakunya jenderal yang akhirnya nggak diperiksa. Ya, saya tulis itu dalam buku saya hukum pidana lingkungan. Kemudian soal lain yang jelas-jelas tidak menguntungkan tapi mengambil tanah hutan yang luas, yaitu terkait dengan minyak ya. Tanah yang dipakai untuk minyak goreng itu dari perkebunan sawit 16 juta hektar, Pak. Tapi yang sudah rusak berapa juta hektar dan tidak dilakukan deforestasi atau tidak ditanam kembali. Jadi pemerintah nampaknya masih bermain-main dalam hal ini. Di sisi lain dia terus-menerus merusak. Bahkan teman-teman di Walhi dan Greenpeace memvideokan bagaimana perdagangan kayu itu sampai ke Cina untuk perusahaan kertas. Jadi sisi lain peraturan dibuat, tapi sisi lain pengerusakan terjadi luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai akademisi barangkali ya saya senang seperti ini ya. Jadi Bu Ria, Pak Ande ini loh paparannya seperti ini. Tapi ke depan kita harus melakukan tidak sekedar ilmu itu kita ajarkan. Tapi kalau kita menemukan hal yang tidak beres, ya kita melakukan advokasi literer, ya advokasi menulis buku atau mungkin advokasi hukum untuk mengingatkan pemerintah. Bila perlu ya, kita dialog dengan Kementerian Kehutanan. Serius enggak dia untuk mengelola hutan yang nampaknya di Indonesia ya sasarannya masih hutan yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan meningkatkan ekonomi ya. Tapi hasilnya tidak nampak, hanya melingkar di orang-orang itu saja. Nah ini yang dalam catatan tertentu dalam PHLI, ayo kita bicara lebih dalam, tidak sekedar bahan ini jadi kuliah, tapi justru jadikan bahan advokasi. Kalau enggak, tidak lama ya. Saya hitung 5-10 tahun lagi habis itu. Ya, rusak-rusakan betul. Jadi harus ada aksi dari teman-teman. Ya bila perlu ya memang catatan saya, Prof. Andri minta sama KLH untuk kita berdialog tentang seberapa besar keseriusan pemerintah menjaga hutan kita dalam rangka atau terkait dengan perdagangan karbon. Saya pikir itu, terima kasih atas waktunya.
Baik, terima kasih Prof. Ahmad. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi atau bagaimana? Silakan kita berdiskusi. Tapi begini ya, sebenarnya tadi ada satu poin yang menurut saya perlu di-highlight dulu di awal. Tadi Bu Ria menyampaikan Indonesia memperoleh uang berapa ratus triliun. Nah, saya tidak tahu betul uang itu ada atau tidak gitu ya. Saya baru dengar juga ini. Tapi kalaupun iya, itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama adalah kemungkinannya ya bantuan. Eh, tapi kemungkinan kedua dan ini terkait dengan isu yang sedang kita diskusikan, itu adalah result result based payment. Ya, kalau itu result based payment, saya tidak tahu ya ini result based payment atau bukan. Tapi kalau iya, maka ini nantilah yang akan kemudian me, 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 apa, me, harus didistribusikan ke beberapa orang yang memang melakukan usaha untuk menurunkan emisi di luar konteks perdagangan karbon. Karena kan tadi nilai ekonomi itu sebenarnya dari paparan Bu Ria itu tidak hanya perdagangan, tapi juga ada perdagangan karbon, ada result based payment. Result based payment itu beda dengan perdagangan ya. Kalau dagang itu kita jualan penurunan emisi di sertifikasi itu yang dijual. Kalau result based payment, emisi yang kita turunkan itu tidak kita jual. Sertifikat penurunan emisi itu tidak kita jual. Tapi jadi pemenuhan pemenuhan emisi target penurunan emisi yang kita punya. Jadi ada di Indonesia tuh nanti si emisinya itu sertifikatnya segala macam ada di Indonesia tidak tidak keluar kira-kira gitu ya. Nah, tapi karena kita berhasil mencapai target penurunan emisi, maka kita memperoleh kompensasi. Itulah yang disebut result based payment. Jadi kompensasi lah modelnya. Kompensasi atas penurunan emisi yang kita lakukan. Dan itu biasanya di breakdown kemudian ke pihak swasta. Ketiga adalah pajak, pungutan lah ya, pungutan. Disebutnya pungutan karbon, pungutan atas karbon. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan di dalam undang-undang harmonisasi pajak sebagai pajak karbon. Nanti cara mainnya seperti apa akan kita diskusikan kalau ada waktu. Nah, yang keempat, pungutan lain. Saya tidak tahu pungutan lainnya. Tapi setidaknya tiga ini. Tiga kemungkinan model pembayaran. Nah, result based payment itu kan berarti akan dilihat sebenarnya Indonesia ini mampu nggak mencapai target penurunan emisi yang dia 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 target. Nah, seandainya tadi saya bilang, seandainya uang itu adalah result based payment, maka itu adalah pengakuan dari luar tentang keberhasilan Indonesia dalam memenuhi targetnya. Terus kemudian mungkin Pak Rahmat jadi nanya-nanya, loh kok ada food estate, hutan dibongkar segala macam, tapi kita dianggap berhasil memenuhi target kita. Jadi kesimpulannya, ya target kita itu apakah penghitungannya kemudian abal-abal tidak bisa ini belum tentu. Bisa jadi penghitungannya sudah termasuk ke dalam tadi yang emisi dari food estate itu sudah dihitung segala macam dan kita masih tetap dianggap berhasil mencapai target yang kita cadangkan itu sekitar 29 ya 29 sampai 41% di bawah bisnis as usual. Nah, kalau seandainya lagi saya nggak tahu ya itu. Kalau seandainya itu adalah uang itu atau kita dianggap berhasil, taruhlah kita dianggap berhasil mencapai target emisi kita. Padahal tadi ada kayaknya PLTU nggak ada yang tutup dengan yang nambah baru PLTU batubara justru lebih banyak yang nambah gitu ya. Nggak ada perubahan berarti lah kasarnya. Tambah lagi ada food estate segala macam, kok masih bisa dianggap berhasil nih kita dalam menurunkan emisi. Nah, itu berarti pertanyaannya lebih jauh lagi sebenarnya adalah pertanyaan tentang target kita. Jangan-jangan target kita sendiri sebenarnya terlalu rendah. Jadi kalau tadi Pak Rahmat bilang pemerintah nih nggak serius,
Ya nggak serius tapi berhasil Pak dapat uang ke apa result based payment di tahun 2020 apa 2021 dapat tuh pemerintah dari pemerintah Norwegia karena dianggap kita berhasil mencapai target penurunan emisi. Berarti kan ada yang ada ironi kan? Kalau kata Pak Rahmat pemerintah kurang serius, ada program ini, ada program itu, nggak serius lah ngelihat ngelihat penurunan emisi ini. Tapi ternyata faktanya orang luar negeri setidak-tidaknya mengakui bahwa kita mencapai target penurunan emisi itu di luar persoalan kebakaran lahan, termasuk ya itu berarti udah dihitung tuh kebakaran lahan segala macam. Toh kita dapat uang loh. Banyak itu dari Norwegia yang tahun 2020 2021 saya lupa. Sebelum COVID kayak gitu, 2019. Pokoknya inilah dalam masa-masa itu. Nah, itu kan berarti menunjukkan, kalau buat saya, itu justru menunjukkan bahwa justru kalau ini kemudian larinya ke advokasi ya, supaya tidak merembet jauh ke soal deforestasi. Kalau isunya adalah soal advokasi kebijakan, maka ya ini menunjukkan target emisi penurunan emisi kita tidak serius. Ini yang harus kita tuntut lebih serius. Targetnya lebih drastis dong. Setidak-tidaknya jangan ukurannya jangan bisnis as usual dong. Ukurannya pakai ukuran yang lain. Ukurannya pakai misalkan bukan bisnis as usual 29% tapi relatif terhadap bisnis as usual, tapi misalkan eh, cukup 5% tapi di bawah emisi masa lalu, misalkan emisi tahun 2000 gitu atau tahun 2005 gitu seperti seperti Brazil ya. Brazil itu kalau nggak salah 2005 atau 2010. Pokoknya emisi yang masa lalu. Nah, kenapa? Karena itu menjadi lebih target kita tuh menjadi lebih terukur. Atau setidaknya sama dengan emisi tahun 2005. Karena kalau dengan bisnis as usual ini, meskipun kita naik terus tuh jumlah angkanya 29, terus jadi 31, terus nanti mungkin jadi 41, naik terus angkanya. Tapi kalau relatifnya terhadap bisnis as usual tuh proyeksi. Itu proyeksi hipotesa saja. Perkiraan emisi kita tahun depan tuh berapa. Jadi kalau di dasarnya adalah penurunan emisi terhadap bisnis as usual, maka emisi kita itu belum tentu dapat dipastikan turun. Malah faktanya sampai sekarang emisi kita naik terus. Ya, tapi sesuai dengan target yang kita canangkan. Jadi target kita tuh memang terlalu rendah. Secara angka dia cuma sekitar 800 antara 800 juta ton sampai 1,2 gigaton CO2 ekuivalen. Segitu target kita itu. Jadi nggak sebagai perbandingan nih ya, tapi kan itu banyak tuh jutaan atau sampai 1, miliar ya, 1,2 ton. Sebagai perbandingan nih, sebagai contoh, PLTU Tanjung Jati A itu diprediksi hanya satu PLTU itu selama masanya operasi selama 30 tahun itu diprediksi akan menghasilkan 500 juta ton. Jadi cukup nutup 2 atau 3 PLTU itu udah target kita terpenuhi. Segitu gitu loh target kita. Jadi kalau tadi marah-marah, ini nggak serius. Ya faktanya Pak, mau nggak serius pun target kita terpenuhi dan kita dapat uang dari situ. Kira-kira kayak gitu. Dan coba ini aja ya, silakan kita diskusikan lagi. Kalau tadi sih saya sebenarnya dengan beberapa teman ya, Aisel, pernah mendiskusikan ini. Jangan-jangan mungkin satu saat nanti kita melakukan sebuah gugatan perubahan iklim agar pemerintah mengubah targetnya dari business as usual ke baseline year. Jadi ke past emission ukurannya itu. Nah, karena tadi meskipun kita dianggap berhasil memenuhi target kita, tapi target kita itu tidak signifikan. Kalau berdasarkan Climate Action Tracker, penurunan emisi kita itu targetnya itu highly insufficient, sama sekali tidak mencukupi, sangat tidak mencukupi. Jadi dianggap, karena salah satunya adalah tidak ada kaitannya antara target penurunan emisi dengan emisi masa lalu kita. Kalau negara lain, Eropa misalkan, jelas tuh dia akan turun emisinya dibandingkan emisi masa lalu. Jadi dibandingkan dengan tahun 90, emisi dia sekarang itu turun lebih rendah. Kalau kita naik terus.
naik terus. Karena tadi ukurannya business as usual. Nah, mungkin nanti itu adalah salah satu yang bisa kita advokasikan untuk agar pemerintah mau mengubah polanya. Tentu saja karena perubahan, karena hukum lingkungan, kita juga harus 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 pahami ini adalah polisentrik, apalagi ngomongin global warming, faktornya banyak dan apa sistemik. Artinya kita nggak bisa berbicara nurunin emisi secara drastis dan itu mengakibatkan sambil mengakibatkan misalkan inflasi atau apa, kan itu juga nggak mau, itu juga kita akan hindari. Makanya biasanya orang akan pelan-pelan menurunkan emisi itu, tapi harus jelas dong ada target-target yang ingin dicapai, kapan gitu, menurunkan emisinya sejauh mana. Nah ini kalau selama kita menggunakan business as usual, kita seolah-olah menurut saya kita memberikan sinyal palsu. Kita akan gampang memenuhi target itu, tapi sebenarnya itu tidak ada kontribusinya apa. Kontribusinya itu bagi penurunan emisi secara global itu kecil. Mungkin itu dari saya. Kita diskusi lagi yang lain. Silahkan Bapak Ibu jika ingin ada yang Kalau Prof. Andri, kalau saya buka nih di Perpres 9821 ini di pasal 2, memang disampaikan bahwa NDC itu setiap 5 tahun sekali dikoreksi, ditinjau. Nah, Kemudian di atas memang dia bilang targetnya itu 29% sampai 41% sampai 2030. iya itu. Jadi melebihi baseline. Ya, baseline-nya business as usual. Iya. Target. Ya, kalau bisnis as usual itu proyeksi, Bu. Proyeksi kita misalkan misalkan ya, dibandingkan kalau Uni Eropa, misalkan Belanda, dia targetnya itu sekarang itu tahun 2020 harus 25% di bawah emisi tahun 90. Misalkan, dan itu jelas tuh emisi dia tahun 90 itu berapa, itu kan ketahuan karena emisi masa lalu. Berarti emisi sekarang dia itu emisinya itu lebih rendah dari emisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara Indonesia ukurannya adalah bisnis as usual. Bisnis as usual itu apa? Kita prediksi di tahun 2020, tahun 2030 emisi kita itu berapa? Misalkan emisi kita itu taruhlah 1 giga, gitu ya, 1 gigaton. Ya sudah, berkurang 40% dari 1 giga, berarti sekitar 900 juta ton. Nah, kalau itu dibandingkan dengan emisi kita yang ada sekarang ini, belum tentu itu turun, Bu. Belum tentu turun. Ada itu laporan emisi kita naik terus kok. Jadi itu hanya prediksi, berdasarkan prediksi. Tentu saja prediksinya juga tidak salah-salah ya. Tapi alangkah baiknya, alangkah lebih certain gitu ya, lebih pasti kalau ukurannya itu bukan emisi di masa depan, tapi emisi di masa lalu. Itu akan lebih pasti. Nah, tadi kalau misalkan berbicara tentang tadi di sekarang nih sebagai contoh. Dan ada desakan bukan hanya tadi kalau kita bilang di Perpres itu 5 tahun sekali, sebenarnya sekarang ini berdasarkan pertemuan kemarin di Dubai ya, Dubai Pak Abu Dhabi, pokoknya di Uni Emirat Arab lah. Dubai, Prof. Dubai. Itu ada satu temuan yang sangat penting, kesepakatan yang sangat penting, yaitu tentang global stocktake. Apa global stocktake? Jadi global stocktake itu review, assessment ya, review terhadap target-target negara selama ini dikumpulin dan pencapaian mereka dikumpulin, kemudian direview, dinilai dibandingkan dengan carbon budget. Jadi ada jatah karbon dunia nih, ada nih secara global. Nah, jatah karbon di dunia itu diukur berdasarkan apa? Berdasarkan target dari Paris Agreement yang hanya mengizinkan kenaikan suhu sebesar 1,5 sampai 2 derajat dibandingkan suhu sebelum revolusi industri. Nah, dari situ ketahuan tuh kalau kenaikan suhunya sekian, secara sains itu bisa diprediksi. Kira-kira kalau kenaikan suhunya 1,5 sampai 2 derajat, jatah karbon yang tersisa itu berapa yang ada. Nah, temuan itu kemudian setiap 5 tahun sekali akan direview target apa si hasil
NDC dari masing-masing negara dan pencapaiannya ya laporan dari negara itu dibandingkan dengan karbon budget yang tersisa. Kesimpulannya adalah NDC dari negara-negara ini sangat tidak memadai untuk memenuhi karbon budget untuk 1,5. Jadi bahkan kalaupun negara-negara mematuhi NDC-nya seperti Indonesia mematuhi NDC kita, target kita, maka target kenaikan emisi 1,5 derajat itu akan terlampaui. Jadi kita tuh melampaui batas karbon budgetnya untuk itu tuh nggak akan tercapai target 1,5. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan hasil dari global stocktake itu kemudian akan dikembalikan ke negara untuk kemudian negara merevisi NDC-nya berdasarkan global stocktake ini. Jadi ini mungkin tidak dalam waktu 5 tahun ya. Sorry, mungkin belum sampai 2026 kita sudah harus merevisi NDC kita, Bu. Gitu. Jadi kenapa? Karena tadi target NDC kita itu terlalu rendah. Nah, disitulah kesempatan sebenarnya untuk mengusulkan agar kita berubah cara mainnya, cara menghitungnya. Bukan dari emisi masa depan, tapi karbon berdasarkan bisnis as usual tadi, tapi tapi berdasarkan emisi masa lalu. Mungkin itu sih usulan saya. Waktunya tuh kita nih sekarang ini kalau mau bikin advokasi. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Memang isu ini mungkin Prof. Andri masih sesuatu yang baru kali ya untuk kita semua, tetapi mungkin ada bagusnya untuk kita memang terjun ke dalam mempelajari sebab isu yang sedang kita hadapi saat ini dan yang akan datang. Tadi saya tutup di slide saya itu dengan pro kontra. Karena ada yang berpendapat bahwa jangan terlalu fokus pada perdagangan karbon sebab itu tidak terlalu signifikan mengurangi emisi. Ada ya, saya melihat ada pakar yang menulis begitu. Dia mengatakan bahwa justru yang lebih efektif kalau dekarbonisasi itu adalah aktivitas yang dilakukan berpindah dari sektor pencemar ke sektor hijau. Oh, kira-kira seperti itu. Nah, itu gimana tuh Bu caranya, Bu? Berpindah dari sektor pencemar ke sektor hijau tanpa ngasih Itu dia, itu Prof. Andri. Kalau saya lihat uraian-uraian, kalau saya lihat uraian-uraian di situ memang tidak saja kepada pemerintah kita bergantung, tetapi aktivitas kita semua. ya gitu. Mulai dari Jadi hal-hal yang kecil. kalau saya nih ya berdasarkan ini kita kan ngobrol-ngobrol aja, yang lain juga saya harap aktif lah ya. Iya, iya, benar Ini tuh. kayak podcast saja ini. Ya, Kalau saya sih melihat kalau kita mengukur ya keberhasilan atau keseriusan sebuah negara dalam mengatur hukum perubahan iklim itu bukan dari banyaknya peraturan, bukan Bu. Tapi atau dari kita punya kok peraturan itu, bukan itu ukurannya. Ukuran buat saya salah satu nih sekarang nih yang paling mudah adalah apakah kewajiban negara tadi dalam pemenuhan target segala macam itu sudah didistribusikan belum ke pencemar. Kalau target itu masih belum, sebagian besar masih dipegang oleh negara sebagai kewajiban negara, itu berarti nggak serius itu. Termasuk konteks perdagangan nanti. Coba sekarang, mana sih yang diwajibkan dagang? Sektor mana yang diwajibkan dagang? Cuma satu sektor. Cuma satu subsektor, bukan satu sektor, cuma satu subsektor. Sektornya sektor energi, subsektornya PLTU batubara. Hanya PLTU batubara yang diwajibkan masuk skema perdagangan. Sisanya apa? Voluntary. Sisanya itu sukarela. Oh, sukarela ya. Sukarela namanya juga, Pak. Kan kita nggak bisa maksa. Jadi hanya PLTU. Hanya PLTU batubara yang diwajibkan. Mungkin perlahan-lahan mungkin Prof. Andre, sementara itu yang menyolok ya, yang Sebenarnya menghasilkan karbon dioksida. Sebenarnya harusnya langsung sektor. Di Eropa juga dulunya tidak subsektor. Di Eropa dulu ketika mereka memulai perdagangan karbon, mereka
sektor dan bukan satu sektor. Jadi sektor energi misalkan. Jadi ini kan enggak, sektor energi aja hanya PLTU batu bara, hanya PLTU. Gitu. Jadi terlalu apa ya? Sisanya, dan ini sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun ini? Dulu tuh di Eropa eh, yang juga sudah multisektor malah. Itu untuk pertama kali. Kalau kita mau serius dengan ngomongin perdagangan, dan sekarang itu pertama. Kalau dari saya nih ya, kalau mau kritik nih soal ini. Kedua adalah, jadi saya bukannya anti perdagangan, kalau saya ya, karena to some extent memang memang itu salah satu cara yang optimal. Berhasil kok di banyak negara orang melakukan ini. Cuma settingan kitanya ini yang salah. Settingan kebijakannya yang salah, yang keliru, yang tidak tepat. Pertama tadi hanya satu subsektor ini bercanda ini gitu. Serius ini. Dan itu pun udah bertahun-tahun ini, udah berapa tahun ini. Itu tidak jalan. Sisanya sukarela. Ya kalau sukarela ya rela gitu ya sudah diapain. Kedua adalah model ininya, model apa sanksinya. Ini logika sederhana aja. Kalau ada perusahaan A, dia dikasih batas taruhlah 100 juta ton emisinya itu PLTU. 100 juta ton. Tapi dia ternyata emisinya 150 juta ton. Lebih kan? Nah, dia harus beli dari mana lah. Nah, kalau dia beli atau kan gini, insentif apa, dorongan apa, atau bukan insentif ya, apa yang membuat si perusahaan ini mau membeli 50 juta ton sisanya, kelebihannya apa? Di negara lain sanksi, di Eropa itu ada sanksi administrasi, dendanya mahal, makanya dia mau beli. Di Indonesia tidak ada denda, ada sanksi. Ya bahkan kalau satu perusahaan lebih dari 100 dan dia nggak beli, nggak ada apa-apain itu. Paling jatahnya dikurangin. Oh di sana nggak dikasih sanksi, berat itu sanksinya. Berat sanksi. Ada denda. Nah di Indonesia tidak ada denda. Adanya pajak. Nah itu kan berarti salah. 2 kali salah aja. Tidak ada denda tapi diganti dengan pajak. Padahal pajak bukan kayak gitu cara mainnya. Jadi salah logikanya sudah keliru, cara bermainnya itu udah salah. Kalau saya prediksi nih ya, kalau kayak gini terus nih, nggak akan laku itu Bu Ria. Mungkin kalau dijual ke luar negeri iya, tapi untuk dalam negeri ya nggak akan laku. Tapi akan berhasil nggak kita memenuhi target penurunan emisi kita? Akan berhasil, orang kita nggak ngapain-ngapain aja berhasil. Jadi tanpa perdagangan, tanpa apa, tadi tetap buka food estate, berhasil kita mengikuti target kita. Karena target kita terlalu rendah, target kita terlalu tidak serius. Tapi kalau saya melihat minimal sudah ada niat untuk membuat regulasi-regulasi terkait hal tersebut. Walaupun saya juga melihat sebenarnya ada target di balik itu semua untuk mendapatkan dana. Kalau nggak salah Prof. Andri itu dana perubahan iklim itu komitmen di Paris Agreement ya? Bukan apa apa namanya? Kalau bantuan kayak gitu ya repot. Sebenarnya Ya, karena kemarin di Dubai seperti itu kalau yang saya baca disampaikan bantuan namanya dana perubahan iklim. itu ya model ke Ya, kemungkinan karena kita sudah memperlihatkan melalui antara lain salah satunya mungkin regulasi ya, kalau sehingga dianggap serius. ya padahal kalau buat saya sih bukan. Kalau misal kita kan harus pastikan dulu ini result based payment. Kalau kita tadi menurut Buria ini karena kita dianggap serius, itu berarti mekanismenya result based payment. Gitu. Kalau bantuan ya bantuan aja, ngasih ke orang yang negara berkembang yang butuh uang, ngasih aja. Tapi bukan sebagai kompensasi. Karena memang negara-negara maju juga dibebani kewajiban untuk ngasih bantuan kepada negara-negara yang memang dianggap bisa melakukan penyerapan emisi GRK mungkin itu ya. enggak. Karena kita memiliki hutan yang Ya luas. dianggap kepada negara yang melakukan berbagai upaya mitigasi. Nah, Ya. salah satunya kan memang NDC.
Ya, dan itu kan ada di dalam regulasi. Bagaimana kita mau Ya, start ya kalau nggak ada regulasi? Hanya saja memang ya, perlu dipantau bagaimana mengimplementasikan itu. ini Bu, sebelum implementasi, sebelum kita jauh Ya, ke implementasi, kita kan bisa prediksi ini. kayaknya. Kita bisa prediksi hasilnya itu akan nggak serius. Orang suka rela kok kebanyakan. Jadi sebelum kita ngomongin, oh ini penegakan hukumnya lemah, tar dulu, jangan-jangan memang aturannya sejak awal memang nggak benar. Masa nggak ada sanksi sih? Masa nggak ada denda? Kalau di Kalau akan Perpres, Prof. Andri, clear kalau di loh. Perpres itu memang tidak disebut ya, hanya saja ada dengan penerapan PTBAE itu Ya, kemungkinan coba ke itu kan, perizinan ya, sebab ya mereka itu kan kuota. diwajibkan kalau melebihi batas Itu kan atas. kuota. Sorry, saya potong ya. PTBAE itu adalah persetujuan teknis batas atas, itu kuota, itu kuota. Nah sekarang jatahnya tadi misalkan 100 juta ton. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih, kalau saya tahu nih, saya nih perusahaan nih. Bayangin aja, Mbak, mungkin Bapak Ibu juga bisa 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 pakai apa? Pakai pemikiran masing-masing. Kalau saya tahu, kalau saya lebih dan nggak akan diapa-apain, untuk apa saya beli? Nggak akan ada sanksinya, nggak disuruh bayar gitu segala macam, nggak Bu. Untuk apa saya beli? Kan jatuhnya jadi voluntary lagi. Padahal settingannya settingan wajib. Kalau kuota itu wajib berarti dia harus batas 100 tuh, nggak boleh lebih dari 100. Kira-kira gitu. Nah, logika jadi syarat mutlak keberhasilan tradable permit dimanapun di seluruh dunia itu adalah sanksi. Itulah yang menyebabkan emission trading modelnya protokol Kyoto gagal, bisa kita bilang gagal. Kenapa? Nggak mungkin ada settingan sanksi di level internasional. Nah, jadi harus ada sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi apa ya, tidak memenuhi target itu kuota di mana di seluruh dunia. Itu kan awalnya dari cap and trade di Amerika tuh, mereka sanksinya ketat. Tanpa ada sanksi itu ya tadi nggak akan ada dorongan dari orang untuk bertahan di kuotanya supaya kuotanya terpenuhi. Kalau kuotanya lebih dia beli dari yang lain. Nah, kalau saya mau beli kan itu mahal. Kalau saya mau beli padahal saya tahu tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi keuangan kalau saya tidak melakukan, tidak beli, ya ya sudah, nggak akan ada apapun. Jadi buat saya settingan settingan logiknya agak keliru dan ini bisa dikoreksi sebenarnya. Sejak awal bisa kita koreksi sebelum ini dimainkan. Kedua, tadi diperluas sektornya. Yang wajib ya, yang mandatori yang punya PTBAE itu diperluas, jangan hanya PLTU saja. Perluas. Gitu. Nah, di sisi lain supaya PTBA ini makin makin luas, supaya agak sistemnya. Nah, ini yang poin yang menurut saya juga penting, tiga nih. Cara penentuan PTBAE-nya. Kalau di Uni Eropa sekarang beli Bu PTBA itu, misalnya tadi saya bilang ini perusahaan dapat 100 juta sih, dia tuh 100 juta ton gitu ya. Dia tuh 100 juta ton tuh harus beli, nggak gratis. Di Indonesia gratis. Grandfathering. Itu yang disebut grandfathering. Jadi orang dijatah emisinya berdasarkan emisi masa lalu. Kalau emisi masa lalunya besar, dia akan dapat jatah besar. Itulah yang salah satu faktor penting yang menyebabkan kenapa di Uni Eropa perdagangan karbonnya di periode pertama, di tahun pertama lah gagal. Kemudian mereka rubah tuh sistem. Kemudian mereka rubah sistemnya jadi auction modelnya itu. Jadi dia nggak dapat gratis. Si jatah kuota tadi, si PTBA itu tidak diperoleh secara gratis. Dia beli. Gitu. Nah itu sebenarnya perlu dipikirkan. Nah, mungkin kenapa sistemnya tidak seperti yang di Eropa? Mungkin Pak Rahmat yang lebih tahu nantinya. Wah, ini oligarki gitu loh. Kan saya nggak tahu, mungkin ini di luar ini. Tapi kita sudah bisa prediksi loh. Bahkan kita sudah bisa menduga-duga sistem ini kalau seperti ini saja dijalankan 5 tahun ke depan, ya tidak akan berkontribusi banyak. Kalau saya sih nggak akan. Saya sih pesimis ya kalau sistemnya kayak gini. Dan ini sistemnya yang menurut saya harusnya diubah.
Ini harus diubah. Kalau kita mau serius dengan perdagangan karbon. Itu. Ada usulan lain? Apa mungkin perlu advokasi atau apa tindak lanjut dari Bapak Ibu? Apa yang perlu kita lakukan? Atau ada yang tidak percaya sama sekali dengan perdagangan karbon? Ini Oh, kalau tidak percaya saya kira enggak, sebab kalau ya. data yang dipublish memang sudah terjadi. Gini Bu, ada Seperti dua. saya lihat tuh PLN ya sudah masuk di bursa karbon dan beberapa perusahaan. Ya, itu Mungkin kongsi, masuk Bu. ke, saya juga tidak begitu paham teknisnya di bursa karbon, tetapi faktanya ini sudah terjadi transaksi di bursa karbon. Iya, betul. Nah, Itu kalau kita bicara soal tidak ada sanksi, bagaimana mereka bisa bertransaksi, terdorong untuk masuk di bursa karbon itu? nggak ada, Bu. Beneran coba aja dilihat peraturannya. Tidak ada. Sanksi denda itu tidak ada. Kalau Ya, di Eropa ada namanya, itu ada satu direktif khusus untuk eh, fine ya, denda untuk excess emission. tapi saya dengar Prof. Andri sudah mulai ramai bursa karbon. Betul, tapi itu sukarela. Dia dijual di dalam negeri atau mungkin untuk dijual di luar negeri baru makanya hidup. Kalau untuk dalam negeri ya terbatas, Bu. Nggak rame juga. Sepanjang modelnya voluntary kayak gini, sebagian besar adalah voluntary, ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Ya ada, tapi ala kadarnya. Mungkin Ada, karena karena mungkin diawali ya setelah semua memahami tentang ini, ya kita saja mungkin masih awam sekali ya. ada, Setelah tapi itu kan baru mulai ada kewajiban barangkali ya, sebenarnya enggak. Itu kewajiban harusnya positif. harusnya pemerintah sudah mendrive itu lebih serius dari itu sejak awal ya, mendrive kebijakannya itu sudah jelas tujuannya apa, jadi bukan hanya sekedar ada, tapi bahwa sistem ini disetting untuk berhasil. Iya, Seperti saya Ya, mendengar masih ada ini itu ya sebab sudah beberapa permen keluar contoh terkait. kedua, Bu, ya tadi keberadaan permen atau kebijakan itu tidak mencukupi. Kita sudah tahu kok, kita bisa memprediksi, Bu, sebelum itu jalan. Nih ya, contoh yang kedua nih, dan ini fatal. Tadi alih-alih mencantumkan denda ya sebagai ancaman bagi orang yang emisi lebih dan tidak disertai dengan pembelian emisi, pembelian PTBAE dari pembelian kuota ataupun offset dari yang lain, kita malah mau menerapkan pajak. Kita malah mau menerapkan pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Nah, berarti ini dua sistem berjalan bersamaan. Jadi tadi si perusahaan itu kalau emisinya 150, dia bisa beli lewat bursa karbon atau lewat dari perusahaan lain yang emisinya tidak terpakai, lewat perdagangan, atau dia akan kena pajak. Dia akan kena pajak. Ya, hitung aja, pajak diprediksinya itu sekitar 30.000 per ton. Sementara kalau perdagangan itu harganya sekitar 50.000 atau 70.000. Kalau saya perusahaan, saya mendingan kena pajak daripada perdagangan. Mati di perdagangan. Kalau sistemnya berjalan beriringan bersamaan kayak gitu. Dari mana saya tahu itu ada di penjelasan. Jadi alih-alih tadi kena denda, perusahaan akan dikenakan pajak. Pajak karbon itu ada di penjelasan. Saya lupa pasal berapa. Klik aja di Undang-Undang Harmonisasi Pajak, itu ada tuh pajak karbon. Ada tuh definisinya, ada penjelasannya kapan dia akan diterapkan. Di PLTU disebutkan kok. Jadi kelebihan emisi dia akan dikenakan pajak. Jadi kan itu dua sistem yang, bayangin aja dua sistem yang berbeda tapi diterapkan untuk satu persoalan yang sama dengan logika yang berbeda sebenarnya. Mungkin kelebihan emisi karena dia menjual ya, Enggak, mendapatkan duit, jadi enggak. kena pajak. Bukan, Bu, bukan karena gitu. Ini tadi emisinya 100, itu ada, Bu, di dalam beberapa PowerPoint pemaparan dari orang SDM. Kalau emisinya 100, dia emisinya lebih dari 100, taruhlah 150 tadi saya katakan. Dia punya dua pilihan, dikenakan pajak atau dia akan beli kuota dari yang lain. Jadi itu bukan pajak penghasilan, Bu, itu pajak karbon. ya, Prof. Andri, saya pikir dalam perdebatan ini Prof. Andri
cukup luar biasa ya, memberikan informasi-informasi penting tentang kelemahan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saya pikir kita perlu membuat alternatif draft ya, semacam kertas kerja begitu ya, yang dimotori oleh Prof. Andri untuk merekonstruksi politik hukum perdagangan karbon yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau nggak segera habis, pemerintah itu pinter sekarang ini. Dia dapat uang dari Norwegia, dari negara-negara maju, sementara kerusakan lingkungan dilakukan besar-besaran juga. Dan di situ juga dia dapat uang. Tapi yang dapat uang orang-orang tertentu, ya, aktor-aktor negara tertentu. Oleh karena itu kalau ini enggak segera dilakukan, ya saya sudah menghitung 5-10 tahun lagi habis betul. Ya, terjadi kerusakan hebat di Gunung Mas, ya, di Sumatera, di Papua. Laporan dari Greenpeace itu luar biasa sudah. Ya, kalau kita baca, dan itu merusak hampir seluruh komunitas adat, ya. Kearifan lokalnya rusak dan seterusnya. Jadi saya pikir perlu ada kertas kerja yang nanti didialogkan dengan KLHK dan kemudian Kementerian ESDM. Nah, kalau tidak segera digedor, itu betul itu. Mereka semua itu serakah atas sumber daya alam kita. Yang terjadi saat ini seperti itu. Ya, jadi Prof. Andri saya pikir luar biasa sudah memberikan pemahaman. Saya dong, Pak. Ini Ya. ada Bu Hadijah nih, Bu Hadijah silahkan. Bu Siti, sorry, Hotijah. Iya, Prof. Gimana? Rembuk aja. Karena di Kaltim ini lagi orang berbicara karbohidrat pada sibuk masyarakat hukum adat itu terima, Prof. Nah ini kan kalau saya hari ini mendengar kayaknya gimana gitu ya. Dia aja sih. Saya yang salah paham, tapi masyarakat nanti gagal paham. Ya. Jadi memang apa yang dibilang Prof. Adri, yang perlu didesain lagi adalah bahwa mindset yang kita bangun. Kerangka konsep dasar yang harus kita bangun. Apa sih sebenarnya dengan jual beli karbon ini sendiri? Karena aturan yang tadi diperdebatkan itu masih debatable gitu ya. Gimana kita bisa mengkonstruksi ulang? Kan ini peraturan bisa diganti, logikanya kan begitu. Tapi bagaimana nomor satu adalah bahwa kita negara jamin pasal 28 apa 29 tentang hak atas lingkungan gitu loh. Dan jangan jadi korban nanti masyarakat hukum adat kok. Karena hari ini masyarakat hukum adat di Kaltim senang banget gitu loh dengan adanya isu carbon trading. Nah, kan sayang gitu loh. Betul-betul saya saya nggak bisa ngomong deh. Kalau yang dibilang itu dari mindsetnya udah salah, regulasinya. Tapi saya sepakat bahwa aturan ini dibuat seharusnya dengan denda dulu. Kalau tidak ada denda dan punishment yang clear, maka hal kayak beginian akan menjadi menurut saya tipu-tipu aja sih. Uangnya dapat, lingkungannya jalan. Nah itu yang saya tidak mau ya. Karena kenapa sih orang ribut gitu loh soal pembangunan food estate gitu loh. Dia pikir kan cuma ngambil kayunya gitu loh. Jadi itu kan harus kita, kalau orang lingkungan kita sudah berpikir lah ngapain bikin di situ gitu kan begitu. Logikanya seperti itu sih. Karena dari aspek lingkungan betul saya sepakat bahwa terjadi oligarki untuk kepentingan orang-orang. Bagaimana cari duit yang mudah dengan tebang kayu dapat duit itu bisa untuk usaha yang lain. Tapi ini adalah regulasi yang bisa kita jamin gitu loh. Nah itu sih saya sepakat bahwa memang harus ada mungkin asosiasi hukum lingkungan ini mau meng-highlight bahwa kita perlu bersikap bahwa ada yang salah dari negara ini kalau bicara ini, dan perlu kerangka konsep yang jelas bagaimana kita merubah mindset dengan kerangka-kerangka yang kita berpacu seperti Prof. Ade bilang tadi, kaitannya dengan bagaimana desainnya Eropa dan bagaimana perbedaan di Indonesia. Itu kita bisa berdebat dengan KLHK supaya kita tidak tidak terjadi perdebatan. Oh, kita sudah bikin loh aturannya gitu loh. Kita sudah sudah share secara internasional bahwa kita ini juga taat gitu loh. Kita sudah ada aturan yang jelas, tapi itu aturannya cuma sekedar aturan, tidak ada punishment gitu loh. Kalau kita bikin aturan kayak gitu kan gimana ya? Ya, saya sepakat bahwa nanti perusahaan-perusahaan juga nggak mau gitu loh. Karena tidak ada denda yang jelas.
artinya itu kita miskin penegakan hukum, Prof, secara hukum hukum lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi gini, karena cap ini kan berawal dari cap and trade ya. Orang berdagang karena ada cap. Cap itu ceiling berarti batasan. Tadi batas emisinya 100, misalkan 100 juta ton. Nah, supaya orang mau berdagang ketika emisinya lebih, supaya dia mau beli dari yang lain yang kurang, itu kan harus ada ancaman kan. Jadi ancamannya itu ya penegakan hukum, sanksi. Itulah yang membuat sistem cap and trade ini berjalan di Amerika, kemudian diambil sebagai contoh, masuklah ke dalam konteks emission trading yang ada di protokol Kyoto. Nah, ketika diterapkan di protokol Kyoto, itu kan ya gak jalan lah, gak jalannya terus. Salah satunya faktornya karena memang tidak mungkin ada sebuah sistem mekanisme penjatuhan sanksi apalagi bagi negara di level internasional. Setidak-tidaknya dari sisi dalam konteks hukum perubahan iklim nggak ada, makanya tidak ada negara yang diberikan sanksi itu ya. Setidaknya secara hukumnya itu tidak kelihatan, itu harusnya tidak ada tuh amandemen tentang sanksi. Nah, baru kita kemudian bicaralah soal di negara ini, beberapa negara berhasil. Tadilah Uni Eropa berhasil lumayan taat ketat mereka segala macam. China. Yang berhasil melakukan perdagangan karbon mungkin Prof. Andre, China, Uni Eropa. Uni Eropa, kalau Iya. China juga masih debatable karena mereka tidak. Kita lihat. Ya, Cina itu perdagangannya agak lain. Yang didagangkan di Uni Eropa bukan di Cina itu bukan kuota seperti kita tadi jatah 100 ton gitu. Enggak. Yang mereka akan dapat sertifikasi itu seperti sertifikasi offsetting. Kalau mereka jadi hitungannya masuk ke dalam baku mutu emisi. Nah, kita sudah tidak memilih ala Cina. Kenapa? Karena riskan ala Cina itu agak sulit kalau mau diperdagangkan di level internasional, karena semua di level internasional modelnya adalah model kuota seperti yang kita punya, cap, tidak masuk ke dalam baku mutu emisi. Agak beda tuh Cina tuh ya. Yang berhasil sebenarnya Uni Eropa. Kalau mau kita contoh yang berhasil ya Uni Eropa, udah lihat aja Uni Eropa seperti apa. Nah, tadi Uni Eropa itu dia ada pertama, dia ada sanksi ya, multisektor, jelas itu. Jadi ukurannya adalah di sana setiap perusahaan yang memegang izin IPPC, Integrated Pollution Prevention Control, mungkin kalau di kita semacam izin lingkungan gitu ya, itu dapat kuota. Jadi setiap pemegang izin itu akan dapat kuota. Pemegang izin lingkungan lah ya, izin IPCC di sana. Itu akan dapat kuota. Nah, kemudian kuotanya dari mana? Awalnya grandfathering, mereka dapat jatah emisi masa lalunya. Tapi kemudian karena emisi masa lalu mereka tinggi, sehingga jatah mereka tinggi, perdagangan nggak jalan, nggak ada yang beli. Karena orang nggak ada yang beli, berarti harganya juga turun, jatuh. Sehingga itu diperbaiki di fase kedua, ketiga gitu ya. Sekarang ini fase panjang yang saya tahu ya, mungkin juga saya tidak terlalu tepat ini menggambarkan. Sekarang ini sudah modelnya auction. Jadi dia tidak dapat gratis si jatah emisi itu. Dia harus beli di awal. Nih saya beli 100 ton, berarti jatahnya memang 100 ton. Karena dia beli di awal sebanyak 100 ton. Jadi dibeli di awal tidak gratis. Kalau kita kan enggak, kita itu dia hanya akan beli kalau lewat. Kalau nggak lewat kan nggak beli. Kalau di sana setiap emisi yang dia kuota ya per tonnya itu harus beli. Efeknya adalah ini mirip pajak jadinya. Karena harganya itu ada per ton karbon sejak awal dia emisi, dihitung. Jadi seperti pajak karbon. Bedanya adalah harganya tidak ditentukan oleh pemerintah. Beda dengan pajak. Kalau pajak itu kan ditentukan oleh pemerintah. Kalau ini harganya ditentukan si auction lewat auction itu. Lewat pasar lah, mekanisme pasar. Ini perbedaan perdagangan karbon dengan pajak karbon kalau di Eropa. Nah, pajak karbon tidak diterapkan buat IPCC. Pajak karbon di sana diterapkan di sebagian besar negara ya, kecuali Norwegia. Itu diterapkan bagi umum. Kita nih, kita beli bensin kena pajak karbon. Gitu. Jadi buat saya sih tidak selalu sistem ini berjalan lewat pajak atau tidak selalu berhasil lewat perdagangan. Kalau kita nih seluruh orang perorangan yang mengeluarkan emisi, karena kita pasti mengeluarkan emisi, itu disuruh bertransaksi lewat cap and trade, setiap
rumah tangga dapat batas gitu kan nggak mungkin. Mungkin settingannya lewat pajak karbon kayak pajak karbon lah settingannya. Bisa lewat bensin, bisa mungkin listrik. Nah itu dampak ekonominya luas, itu dampak ekonominya. Itu bisa ya yang disebut di debat cawapres gitu. Karena itu bisa jadi demo besar-besaran. Nah, itu bisa inflasi itu kalau pajak kayak gitu. Nah, mekanismenya biasanya pajak, tapi perdagangan dulu, dimulai dari perdagangan karbon dulu, tapi meluas. Nah, cuma settingannya dari awal sudah diarahkan menuju penurunan emisi gitu. Ini kan enggak, dan kalau cuma satu subsektor tuh ya aneh, dan itu pun belum dilaksanakan ya Bu Ria ya. Ini setahu saya sih ya diundur lagi kalau setahu saya ya. Yang pajak ya, Prof? Bukan, yang pajak udah pasti, yang PLTU batubara. Itu Iya. saya nggak yakin juga. Yang Karena saya itu lihat di harusnya bursa karbon tuh PLN ya. ya Nah, bukan. nah sekarang bagaimana? Kan memang ini perdagangan karbon itu mekanisme pasar untuk menurunkan emisi GRK melalui jual beli unit karbon. Nah, barangkali tadi kita bicara soal perusahaan ya, badan hukum. Nah, kalau individu pribadi, tuh bagaimana tuh dengan pelayanan penjualan Ini perdagangan itu kan karbon unit kayak karbon? gini, ada Kaitan dua. dengan sertifikasi tadi itu, Prof. Bisa aja. Saya nggak tahu ya. Saya tidak konsen saya bukan di siapa lembaga sertifikasinya, bagaimana cara mengajukan sertifikasinya, bagaimana cara menghitungnya. Saya tidak terlalu fokus di situ. Cuma gagasannya bahwa apakah individu bisa ikutan? Ya bisa. Cuma gini, sejak awal kita harus paham. Peraturan perundang-undangan kita pun membedakan dua itu. Ada yang berdasarkan perdagangan karbon, ada yang berdasarkan offsetting. Nah, yang berdasarkan perdagangan karbon, ya ini saya ada ada berdasarkan perdagangan karbon trading. Sorry. Jadi karbon trading itu perdagangan karbon dibagi dua, ada perdagangan emisi, ada offsetting. Nah, emission trading, perdagangan emisi itu yang pakai kuota, itu yang pakai wajib, itu yang tadi saya bilang hanya satu perusahaan, satu subsektor yaitu PLTU. Tapi boleh juga lewat offsetting. Offsettingnya apa? Dasarnya sukarela. Orang boleh melakukan penurunan emisi meskipun dia tidak diwajibkan membatasi emisi. Sukarela kan berarti. Kalau dia berhasil menurunkan emisi, kemudian disertifikasi, dilihat upayanya, turun emisinya sekian. Nah, dia dapat tadi sertifikasi penurunan emisi SER ya. SRE atau SER tadi ininya singkatannya itu. SRN. Sertifikasi Registrasi bukan Bu. Beda. SRN, tapi tunggu sebentar saya lihat. Saya juga nggak hafal tuh. Ada PTBA, PTBAE, ada namanya itu tadi Ibu sebutkan sertifikat penurunan emisi kalau nggak salah. SPE, sertifikat penurunan emisi. Dapat sertifikat penurunan emisi. Jadi dua itu Bu. Nah, yang tadi buat sukarela orang-orang perorangan, dia bisa masuk ke dalam skema SPE. Bukan emission trading gitu. Karena emission trading itu harus ada batasnya. Tadi yang bisa masuk dalam emission trading itu adalah orang yang berada dalam sistem skema kuota. Jadi si A, perusahaan A dan perusahaan B punya kuota masing-masing 100. Emisinya nggak boleh lebih dari 100. Nah, kalau si A lebih dari 100, kalau 130, sementara si B cuma pakai 10, nah si B itu bisa menjual ke A. Nah, itu perdagangan emisi namanya. Karena dua-duanya masih dalam skema wajib. Tapi kemudian ada individu, saya misalkan ya, ini saya tuh berhasil menurunkan emisi, padahal saya nggak wajib. Nah, si A ini juga boleh beli ke saya. Itu namanya sistem offsetting. Nah, penjualannya itu kan jual belinya nih ya, pembeliannya boleh secara langsung, direct atau lewat bursa. Gitu, Bu. Ya, makanya ada bursa karbon kan sekarang. Nah, di dalam bursa karbon juga ada emisi yang diturunkan lewat
berdasarkan kuota tadi, berarti skemanya perdagangan emisi, ada yang offsetting, sukarela. Itu sama-sama bernilai sama sebenarnya. Nanti si A tadi bisa membeli dari bursa untuk SPE, sama aja. Dia bisa beli PTBAE atau bisa beli SPE. Kira-kira seperti itu. Jadi komoditasnya cuma dua ini nih. Dua ini. Saya tidak tahu derivatifnya. Tapi yang utama komoditasnya ini, SPE dan PTBAE yang ada di bursa itu. Nah, tentu saja ada batas umurnya. Saya kurang tahu. Ada di OJK juga disebutkan kok batas umurnya tuh berapa. Jadi nggak bisa seumur hidup kan. Ada batas penurunan emisinya itu. Begitu kira-kira. Dan ini bisa ketika dia jual, misalkan saya nih masukin jual gitu ya, saya bisa sertifikat ini, ada sertifikatnya. Nah, supaya dapat sertifikat itu, setiap penurunan emisi, baik emisi berdasarkan perdagangan emisi atau mau berdasarkan offset, itu harus didaftarkan ke sistem registry nasional. Kan harus tahu, masuk ke situ baru dihitung segala macam supaya ketahuan nih emisi Indonesia itu berapa, pengurangan emisinya berapa. Kira-kira gitu, Bu. Jadi sistem register itu ya sistem pencatatan emisinya aja, bukan sistem jual belinya. Boleh tanya Prof. Andri? Ya, ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore untuk Prof. Andri dan teman-teman semua. Mohon izin Prof, saya ingin menanyakan terkait dengan ini apa namanya perlindungan hukum bagi masyarakat komunitas basis yang melakukan apa namanya istilahnya ya misalkan mengelola hutan masyarakat, dalam hal ini mangrove ya. Saya di Cilacap itu kan ada sekelompok masyarakat namanya Komunitas Tani Kridawana Lestari. Mereka itu menjadi komunitas yang peduli terhadap mangrove segera anakan, dan mereka itu melakukan alih fungsi pekerjaan dari nelayan menjadi petani mangrove. Jadi mereka melakukan pembibitan, kemudian penanaman kembali, reboisasi mangrove dan lain sebagainya, sehingga tingkat kerapatan mangrove di segara anakan itu semakin baik begitu Prof. Nah, pertanyaan saya terkait dengan karbon emisi ini, bagaimana klaim terhadap masyarakat yang melakukan komunitas basis ya, masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan mangrove begitu atau reboisasi mangrove, apakah mereka juga berhak untuk klaim karbon? Kemudian pada saat mereka ingin misalkan mendapat penghargaan dari apa namanya penanaman kembali begitu atau kegiatan mereka ini apakah dimungkinkan dengan peraturan-peraturan yang ada? Karena karbon yang ya mohon maaf mangrove yang mereka tanam itu kemarin juga di dalam berita itu juga diklaim oleh Pertamina, karena sebagian juga dana CSR itu yang mereka gunakan untuk melakukan pembibitan dan penanaman mangrove. Itu saja Prof terkait dengan perlindungan hukum masyarakat yang melakukan apa namanya ya reduksi karbon begitu ya. Apakah mereka berhak untuk klaim? Apakah hukum kita sudah mengatur sampai ke sana? Terima kasih Prof. Andri. Kalau di aturannya saya tidak tahu detail ya, tapi di aturannya saya bisa, kan masyarakat individu bisa ikut, bisa diklaim. Cuma nanti apakah diklaimnya berapa saya nggak tahu karena itu ada hitung-hitungannya. Cuma yang pasti apakah mangrove dan gambut itu adalah dua subsektor ya, dua subsektor di dalam kehutanan yang ada kuotanya. Kuota maksudnya di sini bukan tadi harus menurunkan emisi ya, tapi batasan yang boleh dijual di luar negeri. Jadi dia ada batasnya tuh Bu, beda dengan sektor kehutanan yang lain. Jadi di subsektor kehutanan itu khusus untuk mangrove dan gambut itu ada batasan penurunan emisinya itu SPE-nya ya untuk dijual di luar. Seingat saya seperti itu yang di Permen KLHK aja. Nah, kemudian di situ ada sih berhak masyarakat bisa mengklaim. Cuma bagaimana perlindungan saya kurang tahu bagaimana prosesnya segala macam itu ya kita perlu baca lagi lah, tadi ada di permennya udah di-share oleh Bu Ria. Tapi pada dasarnya boleh. Nah,
sebenarnya yang saya khawatirkan seperti yang Bu Eli khawatirkan tadi, Bu Siti Khotijah juga sudah menyatakan bagaimana dengan masyarakat adat segala macam. Kalau zaman dulu tuh ada concern banget soal Ari Didi. Ya beberapa tahun lalu, bukan zaman dulu ya, tahun 2008 2000-an awal lah, 2008 sampai kemudian 2015 itu ada concern tentang bagaimana perlindungan masyarakat adat terhadap dari Ari Didi ini. Nah, karena ini bisa dijual langsung ke luar negeri modelnya waktu itu si emisinya, sementara bisa jadi akses masyarakat adat terhadap hutan itu jadi nggak boleh, tertutup karena si hutannya itu jadi ya untuk proses Ari Didi ini. Dulu ada sempat concern soal social safeguard dari Ari Didi, dan itu sempat diperbincangkan, ada banyak, itu sempat menjadi salah satu kriteria penentuan kredit dari Ari Didi. Jadi kalau dia dilakukan dengan melanggar hak masyarakat setempat, masyarakat adat dalam hal ini, itu bisa jadi penilaiannya berkurang. Nah, khusus untuk perdagangan karbon ini saya juga khawatir bagaimana kemudian, karena tadi apalagi ternyata uangnya tidak murni, bisa jadi ada campuran uang, modalnya dari perusahaan, dalam hal ini Pertamina, tapi yang mengerjakan adalah masyarakat. Bisa nggak klaim dua-duanya? Bagaimana kalau Pertamina juga klaim? Nah, ini yang mungkin nanti menjadi salah satu persoalan baru untuk litigasi perubahan iklim untuk yang seperti ini. Justru muncul sebuah konflik sengketa karena sengketa klaim atas karbon, gitu. Saya tidak tahu bagaimana jaminannya, bagaimana tapi yang jelas kalau Ibu tadi pertanyaan ini, apakah masyarakat berhak Bu? Kalau dilihat berhaknya, berhak, ada aturannya, ada jaminan itu. Tapi kalau terjadi konflik kayak gimana? Nah, itu yang saya belum tahu. Nun sewu Prof. Andri, ini kan beberapa waktu yang lalu ada data begitu nggih Prof. Ada sekelompok sebetulnya masyarakat ya, mereka punya hak terhadap perkebunan begitu, perkebunan saya sebut saja nyamplung gitu nggih Prof. Dan itu juga dipercaya untuk penyerapan emisi karbonnya bagus. Nah, namun yang jadi masalah pada saat mereka akan menjual emisi karbon itu ada, saya agak lupa ya, di peraturan sebetulnya ada, itu kan harus bersertifikat atau seperti apa, dan itu untuk bisa penghitungan karbon itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau tidak salah waktu saya ikut webinar itu sekitar 2-3 M, Prof. Sehingga komunitas tersebut akhirnya mundur gitu ya, karena mereka tidak memiliki dana sebesar itu, karena dengan nilai karbonnya itu tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Karena untuk sekarang ini kan karbon itu bisa diperdagangkan melalui OJK, pasar modal ya, gitu ya. Dan bahkan di bulan November itu sudah ada 2 untuk trading karbon. Nah, ini kalau bisa sih saya mohon mungkin ada webinar lagi nggak Prof terkait dengan bagaimana konstruksi hukumnya dan lain sebagainya, dasar-dasar hukumnya. Terima kasih Prof. Andri. Terima kasih Bu. Nanti untuk ininya dicatat untuk bulan. Prof. Andre mungkin mengingatkan ini Bu Nat, udah WA katanya selesai 15.30. Oke, baik. Tinggal 10 menit lagi. Terima kasih Bu. Ini ada Pak Rahmat Idrus, mohon penjelasan. Tadi sudah dijelaskan ya antara pajak karbon dengan di Indonesia ini diterapkan dua-duanya berbarengan so far gitu, dan itu sebenarnya keliru. Nah, harusnya logika pajak itu diterapkan per ton karbon yang kita emisi. Jadi sejak awal kita sudah kena pajak. Itu logika pajak. Sementara kalau perdagangan emisi, kita tuh baru berdagang, baru ada dorongan orang ya, baru ada dorongan membeli kalau emisinya lebih dari kuota. Beda gitu ininya. Nah, di kita justru si pajak ini diterapkan kalau emisi kita melampaui kuota. Sehingga diterapkan persis seperti mekanisme jual beli tadi. Sehingga sebenarnya itu salah satu akan mati. Saya prediksi yang akan mati adalah perdagangan karbonnya. Kenapa? Karena harga pajaknya lebih murah daripada harga
emisi karbon yang dijual. Perdagangan emisi ya, perdagangan emisinya akan mati. Mungkin masih bisa hidup lewat offset, tapi menurut saya sih ya kalau perdagangan emisinya tadi itu akan mati. Oke, ada lagi Bapak Ibu, tadi sudah dicatat ya, ada usulan lagi dari Bu Eli untuk ada diskusi lain dalam konteks masyarakat, karena ini penting sebenarnya mendiskusikan lebih lanjut bagaimana hak masyarakat terhadap karbon ini dan bagaimana perlindungannya, bagaimana mekanismenya. Ya, Kira-kira terutama mungkin Prof. Andri yang tadi itu bagaimana masyarakat bisa melakukan jual beli unit karbon secara individu kan memang belum banyak disinggung tuh, masih banyak korporasi. Mungkin memang ini teknis sekali, saya juga baca itu aturan-aturan itu semakin pusing juga. Kalau memang mau diangkat dalam satu webinar nasional, memang kita harus mengundang orang yang teknis sekali terkait dengan ini, supaya bisa menjelaskan yang perdagangan tadi, emisi, perdagangan offset dan sebagainya, corporate bagaimana, kalau untuk individu bagaimana memanfaatkan, termasuk pada proses sertifikasi itu, karena menurut saya itu yang ditransaksikan, bukti bahwa dia memiliki unit karbon kan di dalam sertifikat itu. Memang banyak sekali hal-hal teknis terkait ini. Kita masih awam sepertinya ini, Prof. Andri semuanya, sehingga barangkali belum terlalu banyak bereaksi. Saya membantu tadi, mungkin Bapak Ibu aturan-aturan itu, dan barangkali Prof. Andri kita harap ada yang terpacu untuk membawa itu dalam satu tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian, entah kita bersama, berkelompok, atau sesama di dalam satu universitas. Mungkin begitu, Prof. Andri. Ya, Pak Andri, saya hanya mengingatkan saja ya, jangan sampai dalam diskusi yang berlanjut itu kita terjebak pada penguatan ekonominya ya, aspek perlindungan lingkungannya akhirnya hilang. Nah, mohon perkembangan ke depan mendiskusikan jangan sampai apa yang dimaksud dengan didiskusikan tadi perdagangan karbon itu orientasinya ke perlindungan lingkungan ya. Jadi jangan sampai terjebak kepada teknis-teknis perdagangannya. Saya pikir itu saja yang harus diperhatikan. baik, kayaknya sih memang perlu ya nanti diskusi lebih lanjut lagi. Mungkin ada beberapa orang yang tertarik. Nanti kita buat aja terbuka. Kita diskusi, mungkin ada kelompok diskusi kecil dulu. Kita riset segala macam. Nanti nanti ada usulan usulan untuk policy brief. Nah, dari diskusi-diskusi itu kita bisa lanjutkan. Tapi untuk sementara karena ini waktunya juga sudah mau selesai. 6 menit lagi, saya rasa tadi ya kita mungkin dalam waktu dekat akan rumuskan lagi pertemuan besar semacam ini sambil mencari kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang memang berminat untuk melakukan riset lebih dalam tentang perdagangan karbon, tentang nilai ekonomi karbon lah in general ya. Baik, saya rasa itu kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, terus kemudian oh ya jangan lupa bulan depan Pak Rahmat ya tentang deforestasi. Ya, siap. Di awal bulan Maret, berarti harinya kita diskusikan lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga diskusi kita, perdebatannya makin mencerahkan, bukan makin membuat pusing. Setidaknya Terima kasih, Prof. Dan yang lain-lain. setidaknya ada yang bisa kita sampaikan nanti ketika kita berdiskusi dengan mahasiswa. Gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sekali lagi. Semoga kita bisa terus melakukan diskusi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Sulistyo Ambar. Ya, mohon pamit. Semuanya. Mari ya. Ya, Prof. Rahmat, sehat-sehat. Bu Nur, Alhamdulillah. Bu Heli.